Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Chandra dengan NPM 2311031060. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Kertas kerja konsolidasi adalah dokumen kerja yang digunakan untuk menggabungkan laporan keuangan dari beberapa entitas dalam satu grup perusahaan menjadi satu laporan keuangan konsolidasi. Nah, kertas kerja ini membantu dalam proses eliminasi saldo antar perusahaan dalam grup dan penyesuaian lainnya agar laporan keuangan itu mencerminkan posisi keuangan dan kinerja grup sebagai satu entitas. Ada 4 komponen dalam kertas kerja, yaitu kolom laporan keuangan induk, kolom laporan keuangan anak perusahaan, kolom jurnal eliminasi dan penyesuaian, lalu ada kolom laporan keuangan konsolidasi akhir. Ini merupakan contoh dari kertas kerja konsolidasi. Penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi kepemilikan penuh melibatkan proses penggabungan aset, liabilitas, dan ekuitas induk serta anak perusahaan yang diakuisisi. Karena kepemilikan penuh itu diperoleh, maka tidak ada kepentingan dan pengendali yang perlu diperhitungkan. Jika 100% kepemilikan anak perusahaan dibeli pada nilai buku, maka tidak ada goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon, karena harga perolehan sama dengan nilai buku aset bersih anak perusahaan. Ini ada beberapa ciri khas konsolidasi 100% pada nilai buku, yaitu yang pertama tidak ada goodwill atau keuntungan akuisisi. Lalu yang kedua, aset dan liabilitas anak langsung itu dijumlahkan ke induk tanpa perubahan nilai. Lalu yang terakhir itu ekuitas anak dieliminasi sepenuhnya karena seluruh kepemilikan itu sudah dimiliki oleh induk perusahaan. Jika 100% kepemilikan anak perusahaan itu diakuisisi dengan harga lebih besar dari nilai buku, maka terdapat goodwill, yang merupakan selisih antara harga perolehan dan nilai buku aset bersih anak setelah disesuaikan ke nilai wajar. Ada beberapa ciri khas konsolidasi dengan goodwill, yaitu yang pertama, goodwill itu muncul sebagai aset tidak berwujud. Yang kedua, aset dan liabilitas anak bisa disesuaikan ke nilai wajar jika diperlukan. Lalu ada ekuitas anak sepenuhnya dieliminasi karena induk itu memiliki 100% sahamnya. Lalu yang terakhir, tidak ada kepentingan non pengendali karena kepemilikan itu penuh. Dalam proses konsolidasi laporan keuangan, hutang dan piutang antar perusahaan dalam satu grup itu harus dieliminasi agar laporan keuangan konsolidasian mencerminkan kondisi keuangan grup sebagai satu entitas ekonomi tanpa adanya transaksi internal yang menggandakan aset dan liabilitas. Berikut ini merupakan contoh kasus laporan posisi keuangan sesaat setelah akuisisi dengan 100% kepemilikan harga lebih besar dari nilai buku. PT Induk membeli 100% saham PT Anak seharga 500 juta, sementara nilai buku ekuitas PT Anak itu hanya sebesar 400 juta. Artinya ada goodwill sebesar 100 juta. Lalu di sini ada laporan posisi keuangan untuk PT Induk dan PT Anak. Langkah selanjutnya yaitu mengeliminasi atau melakukan penyesuaian. Yang pertama, kita harus mengeliminasi investasi pada PT Anak dan pencatatan goodwill. Jurnalnya yaitu modal saham PT Anak sebesar 300 juta, tambahan modal setor PT Anak sebesar 100 juta, saldo laba PT Anak sebesar 100 juta, dan goodwill sebesar 100 juta di sebelah debit. Lalu di sebelah kreditnya ada investasi PT Anak sebesar 600 juta. Lalu kita juga harus mengeliminasi utang dan piutang antar perusahaan, yaitu jurnalnya utang usaha PT Anak pada piutang usaha PT Induk sebesar 70 juta. Lalu yang terakhir, kita menyusun laporan posisi keuangan konsolidasian, yang dimana aset pada konsolidasi itu sebesar 2.580 juta. Kesimpulannya, penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasi yang sesaat setelah akuisisi bertujuan untuk menyajikan kondisi keuangan grup sebagai satu entitas ekonomi dengan menghilangkan transaksi internal. Prosesnya itu mencakup eliminasi investasi induk pada anak perusahaan, pencatatan goodwill jika harga akuisisi melebihi nilai buku ekuitas anak, serta penghapusan saldo utang dan piutang antar perusahaan untuk menghindari duplikasi aset dan liabilitas. Dengan melakukan konsolidasi secara tepat, laporan keuangan akan tetap balance, akurat, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.